selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Akhirnya, semalam Ahmad Dhani mendatangi kantor Ditlantas Polda Metro Jaya terkait kasus kecelakaan yang melibatkan putra bungsunya Aki J saat memacu mobil sedannya pada Minggu dini hari kemarin di ruas tol Jagorawi. Kehadiran Dhani di luar jam kerja ini bisa dimaklumi, lantaran sepanjang hari kemarin perasaan Dhani masih dibuat ketar-ketir dengan kondisi anaknya yang dikabarkan kembali menurun. Tak hanya itu, Dhani juga masih harus menemui sejumlah keluarga korban kecelakaan yang menanti pertanggungjawabannya. Aki J sendiri semalam dikabarkan akan menjalani operasi kelimanya di bagian tulang punggungnya. Mas, turun mas. Ya. Awas kaca, belakang kaca. Awas belakang kaca, awas. Kacamata bos. Ahmad Dhani selaku orang tua dari tersangka bisa memenuhi panggilan penyidik pada malam hari ini, dan materi pemeriksaan yang akan kita tanyakan kepada yang bersangkutan tentu saja sejauh mana pengetahuan atau sejauh mana Ahmad Dhani atau saksi mengetahui tentang terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut, terutama sesaat atau beberapa jam sebelum terjadinya kecelakaan, mengarah kepada kita ingin cari tahu mengapa kemudian tersangka ini bisa sampai kemudian terjadi kecelakaan tersebut, misalnya pada malam hari dan sebagainya. Ini yang akan kita tanyakan kepada saudara Ahmad Dhani selaku orang tua dari tersangka. Ya, sampai sekarang juga kan tersangka juga masih dalam keadaan sakit, jadi kita juga tidak, secara kemanusiaan juga tidak mungkin untuk melakukan pemeriksaan. Secara legal juga tidak boleh karena memang tersangka itu harus diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Ya, tadi diperiksa tentang keberadaan saya hari Sabtu. Terus kepemilikan kendaraan memang benar milik saya ya. Karena tertera STNK juga Ahmad Dhani. Lalu apakah saya mengetahui Dul bisa mengendarai mobil ya. Terus apakah saya mengizinkan dan lain-lain gitu. Kan isi BAP kan nggak mungkin saya tuangkan di sini semua kan. Saya akan bertanggung jawab atas nama Dul. Mudah-mudahan nggak di penjara. Mudah-mudahan, doakan saja. Dan semalam, Aki J dipastikan menjalani operasi kelimanya. Lantas, benarkah niat Dhani juga Maya untuk membawa Aki J berobat ke Singapura akan terrealisasi pada hari ini? Mau pasang pen di punggung. Kelima ya? Iya, kalau lambat kelima. Ya, tinggal operasi tulang belakang ya. Ruas kelima, ruas ke-7 dan ruas ke-8. Pasti ada operasi lagi. Operasi tulang punggung ya. Hari ini kita belum menentukan, kita mau rapat keluarga dulu. Apakah operasi itu dilaksanakan di sini atau di Singapura? Nunggu rapat dulu. Apakah mungkin dalam kondisi tulang rusuk seperti itu bisa siap menerima goncangan di pesawat misalnya, ya kan? Jadi itu ada beberapa kondisi yang perlu kita perhatikan. Bisa kondisi yang bisa dikatakan stabil, itu memang positif sekali kita akan ke Singapura. Tak dipungkiri, sejak anaknya terlibat dalam kecelakaan maut di tol Jagorawi, Dhani dihadapkan pada sebuah keadaan yang tak hanya mengedepankan perasaan, tapi juga rasio. Di balik ketegarannya menerima kenyataan jika anaknya terlibat sebuah kecelakaan, ternyata Dhani juga tak berdaya melihat kondisi anaknya yang hingga kini masih terus terbaring di ruang ICU Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, bahkan sempat menjalani pemeriksaan MRI.
Dalam 2 hari, kondisi Akije menurun drastis akibat banyaknya darah yang keluar dari paru-parunya. Sebagai ayah, tentunya Dani tidak akan tega melihat anak kesayangannya tergolek tak berdaya. Dan Dani tentunya mahfum jika jagoan kecilnya itu dilanda rasa takut. Kalau secara medis ya hari ini lebih parah sebenarnya karena juga air dan darah, cairan dan darah itu lebih banyak gitu. Nah, sampai saat ini dokter juga belum menjelaskan dari mana darah itu berasal. Tapi dokter tadi memastikan bahwa darah itu bukan berasal dari paru-paru. Mudah-mudahan itu benar ada. Bocor atau disebut pendarahan, bahasa yang jelas saya nggak tahu. Saya juga bingung juga karena saya juga tidak mendapatkan jawaban darah itu berasal dari mana. Apakah tidak perlu darah itu dijahit atau saya juga tidak perlu. Pada kemarin itu mungkin prosedurnya seperti ini, Jadi prosedur pertama mungkin pakai jarum aja. Kalau jarum aja bisa disedot darahnya habis. Kalau nggak habis berarti masih ada pendarahan, baru pakai dilubangin dadanya, dilubangin supaya dikasih selang supaya darahnya keluar semua. Kondisinya sekarang lagi sedang di MRI. Di MRI itu untuk mengetahui apakah saraf-sarafnya ada masalah atau tidak. Jadi kemarin CT scan itu untuk mengetahui kondisi tulang. Ya, kondisi tulang punggung, tulang backbone itu, spine ya. Nah, sekarang ini karena kemarin di spine-nya itu ada yang namanya compressed fracture. Compressed fracture itu nggak terlalu berbahaya. Kalau burst itu lebih berbahaya. Ini hanya tadi saya bilang tadi apa lupa saya. Dia kayaknya coba kuat gitu kelihatannya ya. Anaknya kan gitu kan, kelihatan coba kuat tapi saya lihat nangis gitu, kadang pegangin tangan ibu bapaknya gitu kayak mau nangis ya, mungkin tak ada rasa takut, pasti anak-anak namanya kan pasti takut, kayaknya takut karena kan dia dipantau dokter terus, suster terus, tambah transfusi darah ini itu kan dia kan lihat gitu, jadi kayaknya ya butuh ada yang kasih energi gitu ke dia bahwa mudah-mudahan bisa cepat gitu kayak gitu. Tak hanya Dani yang mencemaskan putranya, sebagai orang yang telah melahirkan Akije, Mayalah orang yang paling merasa terpuruk. Sejak tak lagi memiliki hak asuh atas anak-anaknya, Maya memang jarang bertemu dengan para jagoannya itu. Kini ia memang bisa mendampingi Akije, namun dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Kesedihan Maya ini mendorong Hustini Haryono, ibunda Maya, untuk selalu di dekat putrinya. Ia tak ingin larutnya Maya dalam kesedihan malah membuat badannya sakit. Akije sendiri nampaknya sangat ingin di masa kritisnya ini ditemani oleh wanita yang telah melahirkannya. Kabarnya, selama mendampingi Akije, Maya senantiasa mengingatkan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Merasa nyaman berada dalam belayan sang bunda, Akije kerap memegang tangan bundanya itu. Ikatan ibu dan anak ini nampaknya tak ingin diusik oleh Dani, seperti terlihat berikut ini. Mbak Maya sih masih shock. Ini makanya saya ke sana tuh untuk supaya Mbak Maya juga makan ya, minum juga, kalau enggak saya ini nanti dia juga sakit. Suka nangis. Selalu berpegangan tangan bundanya. Jadi setiap saat minta tangan itu dipegang bundanya. Karena kita beberapa tahun sudah enggak diasuh oleh bundanya. Makanya saya sama Maya bagi-bagi tugas, Maya jagain Dul, saya yang urusin korban dan yang di luar rumah sakit lah, pokoknya semua saya ngurusin, Maya jaga Dul. Sejak menjaga Akije, hubungan Maya dan Dani nampaknya berjalan layaknya sebuah keluarga utuh. Lihat saja bagaimana Maya dan Dani menemani Akije menjalani CT scan. Maya dan Dani kerap bersama di samping buah hatinya. Dibanding Dani yang mencoba untuk tegar, Maya cenderung menangis. Namun di balik perang dingin antara Maya dan Dani selama ini, ternyata Dani masih menaruh perhatian pada mantan istrinya itu. Dan inilah pernyataan Dani mengenai Maya selama menemani Akije di rumah sakit. Ya saya rasa sih cukup tegar juga lah sama. Cuman kan Maya kan perempuan, jadi mungkin pasti semakin hari pasti kan semakin cemas, tapi
mereka berdua mesti kuat lah gitu, karena kan banyak sekali yang mesti dihadapinya, terutama keputusan-keputusan yang mau diambil untuk Dul gitu. Ya doa kita sih sama-sama berdoa aja, kasih support, doain, nemenin gitu. Gitu kadang nangis, kadang ya diam gitu. Rasa simpati terus berdatangan dari sahabat Maya dan Dani, termasuk Mulan Jamila yang terlihat hadir kemarin di Rumah Sakit Pondok Indah. Yang menarik adalah kehadiran Pipik Dian Irawati yang menyempatkan diri untuk menjenguk Aki J. Bagi Pipik, tentunya ini akan menjadi sebuah hal yang tak mengenakan lantaran di rumah sakit inilah sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pasca mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Pondok Indah beberapa waktu lalu. Dia masuk ke dalam ke lihat dulunya. Tadi juga pas begitu kita masuk, saya ngucapin salam dan dulu juga jawab waalaikumsalam. Meski masih diliputi suasana pilu saat kondisi putra bungsunya AKJ masih dalam penurunan, Ahmad Dhani kembali datangi keluarga korban di Warakas Koja, Jakarta Utara. Sementara prihatin atas kejadian yang menimpa AKJ, Menpora Roy Suryo juga beberapa artis tanah air menjenguk para korban yang masih dirawat. Lantas seperti apa kesedihan keluarga korban yang ditinggalkan? Pemirsa temukan sesaat lagi dan tetap di Was-Was.